Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Pujiati dari 5TMAB. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metodologi studi Islam. Oke, tanpa berlama-lama, mari simak video berikut. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pengertian dan ruang lingkup kajian metodologi studi Islam. Jadi untuk pengertiannya itu sendiri, metodologi studi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode, pendekatan, dan teknik dalam mengkaji Islam sebagai agama, budaya, dan sistem sosial. Metodologi ini berfokus pada cara-cara yang digunakan untuk memahami ajaran Islam, baik dalam aspek teologis seperti Al-Quran, hadis, fikih, maupun aspek sosial budaya yang meliputi bagaimana Islam dipraktikkan dan diinterpretasikan dalam masyarakat. Itu untuk pengertian metodologi studi Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup kajian metodologi studi Islam. Nah, sebenarnya ruang lingkup kajian metodologi studi Islam ini sangatlah luas ya. Jadi kita mengambil beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu ada kajian sumber Islam. Nah, ini tuh mencakup metode dan pendekatan dalam mempelajari sumber-sumber primer Islam, seperti Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua ada kajian sejarah dan perkembangan Islam. Kajian sejarah dan perkembangan Islam ini mengkaji sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat hingga era modern. Nah, ini termasuk perkembangan pemikiran, berbagai mazhab, dan sejarah sosial umat Islam. Pendekatan ini juga seringkali menggunakan metode sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, yang ketiga ada kajian sosial budaya Islam. Ini tuh mengkaji aspek-aspek sosial dan budaya umat Islam dalam berbagai konteks geografis dan kultural. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada makna Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke, kita masuk ke makna Islam. Jadi secara etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yang berarti berserah diri atau menyerahkan diri. Nah, secara terminologi, Islam itu sikap tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ajaran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi kehidupan umat Islam. Di antaranya yang pertama itu ada tauhid. Tauhid itu kepercayaan kepada keesaan Allah. Jadi tauhid itu berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan diikuti. Nah, yang kedua ada risalah. Risalah itu berarti kenabian. Jadi prinsip ini tuh mengajarkan kepercayaan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan petunjuk dan bimbingannya kepada manusia. Selanjutnya yang ketiga itu takwa. Takwa itu kesadaran akan Tuhan. Jadi takwa itu berarti kesadaran penuh kepada Allah dan berusaha menjalani hidup dengan takut dan cinta kepadanya. Yang terakhir itu ada kebebasan dan tanggung jawab. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun kebebasan itu juga disertai dengan tanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Oke, ya, kita masuk materi selanjutnya itu ada sumber dan pokok ajaran Islam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah kitab suci yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran ini memuat petunjuk, pedoman, dan prinsip-prinsip kehidupan bagi umat manusia. Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu yang sempurna dan tidak dapat diubah, dan berfungsi sebagai sumber hukum pertama dalam Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah atau interaksi sosial. Oke, yang selanjutnya ada pokok ajaran Islam Al-Quran. Jadi, yang pertama ada akidah. Akidah itu keimanan. Keimanan itu ajaran yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari akhir, dan qadar dan qadar. Yang kedua ada ibadah. Ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk pribadi yang taat. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak itu etika ya, atau moral dan moralitas. Jadi nilai-nilai akhlak ini sangat ditekankan sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Yang keempat ada muamalah. Muamalah itu meliputi aturan tentang interaksi sosial, hukum keluarga, jual beli, perdagangan, dan berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Dan yang kelima ada hukum atau syariat. Nah, Al-Quran juga memuat hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan peraturan hidup dalam masyarakat. Oke, yang selanjutnya itu ada sumber ajaran Islam
hadis ra'yu. Nah, pengertian hadis sendiri, hadis itu segala ucapan atau kaul, perbuatan atau fi'il, dan persetujuan yaitu takrir dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis ini melengkapi dan menjelaskan isi Al-Quran dalam berbagai aspek termasuk ibadah, akhlak, dan muamalah. Nah, sedangkan ra'yu itu sendiri merupakan pemikiran atau pendapat yang digunakan dalam memahami hukum Islam ketika suatu masalah tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Islam ini menggunakan akal dan ijtihad atau usaha sungguh-sungguh dalam menentukan hukum itu dapat dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada peta sejarah perkembangan studi Islam dari klasik modern atau kontemporer, dari klasik ke modern sampai ke kontemporer. Nah, yang pertama itu periode klasik. Periode klasik ini sekitar abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Jadi pada periode ini tuh studi Islam berkembang pesat seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab. Fokus utama pada masa ini itu pada pengembangan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang kemudian menjadi pondasi peradaban Islam. Nah, yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan itu berkisar dari abad ke-14 sampai 18 Masehi. Nah, periode ini tuh ditandai dengan munculnya tantangan internal dan eksternal yang cukup besar bagi dunia Islam, seperti invasi Mongol, perang salib, dan penurunan kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Nah, yang ketiga itu periode modern. Periode modern ini berkisar di abad 19 sampai 20 Masehi. Jadi pada periode ini itu ditandai dengan masuknya kolonialisme barat di dunia Islam serta munculnya kesadaran akan perlunya reformasi dalam pemikiran Islam untuk menghadapi tantangan baru. Yang terakhir itu ada periode kontemporer. Periode kontemporer ini dari abad ke-20 sampai sekarang ini ya. Jadi pada periode kontemporer, studi Islam terus berkembang dengan tantangan globalisasi, teknologi, dan interaksi yang lebih intens dengan budaya-budaya lain. Nah, kita sampai pada materi yang terakhir nih, teman-teman. Ada pendekatan dalam studi Islam. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu ada pendekatan normatif teologis. Nah, pendekatan ini tuh berfokus pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang dianggap sebagai kebenaran mutlak berdasarkan wahyu, Al-Quran, dan sunnah hadis Nabi. Yang kedua ada pendekatan historis. Pendekatan historis itu berusaha memahami ajaran Islam dan sejarah perkembangannya dengan melihat konteks waktu dan tempat saat teks-teks agama diwahyukan. Dan yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini tuh melihat Islam sebagai sistem sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umatnya. Nah, yang keempat itu ada pendekatan antropologi. Pendekatan ini tuh mengkaji praktik Islam dalam konteks budaya lokal, meneliti bagaimana ajaran Islam diadaptasi dalam berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Nah, yang terakhir ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis itu menganalisis ajaran-ajaran Islam dari perspektif filsafat, mencari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar seperti Tuhan, alam semesta, etika, dan manusia. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.